Perkenalkan, nama saya Sukabudi Leia SPD. Unit kerja saya di SMA Negeri 1 Ulu Susua, Kecamatan Ulu Susua, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Saya peserta PPG Daljab 2022 kategori pertama di LPTK Universitas Simalungun. Sekian, terima kasih. Okay, students, how are you? Good. Tidak bohong ya? Semua sehat ya? Okay, students. Now, before we start, I want to check all of you today are present or not. Okay? So, I want to take your attendance list, and then please you answer me if you are present. You understand? Yes. Okay. Can you hear me, please? Okay, thank you. Okay, listen your name. Ananius Setiawan. Oh, good. Dewi Mawati. Present, sir. Hari Putra. Present, sir. Good. Now, we learn, but before we learn, maybe one of your friends, one of you can pray for us. Anybody can to pray? I am, sir. Oh, Esther, please, Esther. Would you, my friends, stand up? Let's pray according to the reading. Dear God, thank you for your help to us all. And today we want to learn that God is arise in our Jesus. In the name of the Lord Jesus Christ, we have prayed. Amen. Amen. Okay, sit down, students, please. Okay, thank you. Now, before we start, anybody can to contact us to sing a song? Yeah, okay. Ibu kita Kartini Tigaya. Ibu kita Kartini. Okay, sit down. Okay, take your seat. Okay, well, students, before I tell you about our material today, I want to tell you the rule class ya, peraturan kelasnya. If you students, one of you want to go out, for example, you want to go to the canteen, maybe you feel thirsty and maybe you want to go to the toilet, you may knock on your table and then raise your hand and then please ask to me the permission so I can give you a letter. Do you understand? Yes. Good. It is fine. Okay, our material today is about giving announcement. Yeah, giving announcement. That's it. I can show you in on the slide. Yeah, saya akan tunjukkan di slide. This is about our material, giving announcement. Do you ever listen about giving announcement, or do you ever seen about that? Anywhere maybe? Anda pernah melihat itu giving announcement ini? Apa artinya dulu giving announcement? Siapa yang tahu? Announcement itu? Pengumuman. Pengumuman. Kalau giving? Memberikan. Kalau giving announcement? Memberikan pengumuman. That's it. So, do you ever seen about that? Anda pernah lihat di mana itu? Mungkin Anda pernah melihat announcement itu di mana? Misalkan
like this. Ini dia learning outcomes daripada announcement hari ini ya. Ini adalah tujuannya. Today you have to understand all the learning outcomes. Our learning outcomes. Tujuan pembelajaran ini harus Anda paham hari ini melalui pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu apa? Yaitu peserta didik dapat menganalisis fungsi sosial terkait teks khusus dalam bentuk pemberitahuan tadi atau announcement dengan memberi dan meminta informasi terkait sekolah sesuai dengan konteks penggunaan. Itu yang pertama. Ya, jadi gitu peserta didik Anda semua harus bisa menganalisis fungsi sosial daripada announcement itu nantinya ya pada pembelajaran hari ini. Yang kedua, the second, our learning outcomes adalah peserta didik Anda maksudnya semua dapat menyusun struktur teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement dengan memberi dan meminta informasi terkait sekolah. Oke? And then the third, ketiga, peserta didik Anda semua dapat memahami unsur kebahasaan dalam bentuk pemberitahuan atau announcement dengan memberi dan meminta informasi terkait sekolah sesuai dengan konteks penggunaan. There is the third, learning outcomes. Itu yang ketiga ya, tujuan pembelajaran. And the last, our learning outcomes, tujuan keempat yang mana itu yang harus kita capai ya, anak-anak kami semua capai pada hari ini, yaitu peserta didik dapat membuat teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement tulis pendek berdasarkan topik yang sudah disediakan sesuai dengan konteks penggunaannya, berdasarkan studi literasi dan contoh dengan kreatif dan inovatif secara mandiri. Nanti kita akan kerjakan itu secara mandiri, nanti ada kita bisa buat announcement itu hari ini. Satu, teliti dan tanggung jawab. Oke, students, it is all our learning outcomes. Itu semua tujuan pembelajaran kita. Paham ya? Paham ya? Oke, so I ask you now. Ada yang pernah lihat pengumuman? Saya ada, Pak. Ada. Oke, di mana? Ketika saya pergi ke pasar atau ke teluk dalam. Oh, di kota ya, pernah ke pasar? Pernah. Oke, apa? Bagaimana? Di sana ada mobil troli lewat. Patroli. Patroli. Oh iya, mobil polisi itu ya? Iya. Oke, apa? Dinaiki banyak polisi sambil memberikan pengumuman bahwa masyarakat diwajibkan memakai masker dengan menggunakan toa dan Toa, ya? sambil berkeliling di pasar tersebut. Sambil patroli gitu kayak keliling sambil kasih pengumuman melalui toa kepada masyarakat bahwa pakai masker gitu. Iya. Oke, good. Sit down. Berarti Anda sudah paham seperti itulah pengumuman. Karena ada pengumuman tertulis dan ada yang tidak juga tertulis. Nah, seperti itu contoh. Ada yang lain? Mungkin pernah lihat, pernah dengar di mana misalnya? Oke. You, Hendra. Di mana? Saya pernah melihat pengumuman di kecamatan Di kecamatan? Apa pengumumannya? yang ditempelkan di depan kantor camat tentang pendaftaran permainan sepak bola antar SMA. Antar SMA. Kapan itu? Pengumuman itu kamu lihat? Hari Hut. Di hari Hut kemarin, perayaan hari Hut Camry ya? Oke. Yang barusan itu kemarin ya. Oh. Jadi itu pengumumannya ditempel di kantor depan kantor camat seperti ini. Oke, so it is announcement. Oke, good, Hendra. Jadi pemahaman tentang announcement itu Anda tahu sebenarnya, tinggal kita kembangkan. Berarti bagaimana pentingnya itu pengumuman. Ada yang lain? Satu orang lagi boleh? Saya, Pak. Oke, siapa? Sadilina. Oke, please, di mana? Saya pernah lihat saya Sarahili Susua. Di situ Di desa Sarahili, di desa kamu tuh. Terus di depan kantor kepala desa itu ditulis kepada penerima BLT besok diambil di rumah di kantor camat. di kantor camat. Berarti ini tentang bantuan kemarin ya, dari bantuan langsung tunai. Oke, good, Sadilina. So, there is
one of the example of announcement. Seperti itu juga contohnya. Seperti ada pengumuman ditempelin di depan kantor kepala desa, katanya penjairan BLT ambil besok. Masyarakat saya di kantor camat. Oke, good. Oke, jadi itu semua contoh-contoh daripada announcement. Now, I want to show you the video. Welcome back to English class with me, Mercy, as your English teacher. Have you ever seen the text like this? Or this one? Or have you ever heard the sound like this? Passengers for flight GA642 to Rome, please go to gate 26. Now, all the next are announcement text, and today we are going to learn. Itu videonya Anda sudah lihat. You have to watch that about our material. Ya, di sana di videonya kita sudah pelajari tentang general structure daripada announcement, kemudian language features-nya, kemudian social function-nya. Anda sudah lihat tadi. Okay, now I want to tell you more. And explain more about our material to make you more understand. Okay, this is. Ini dia isi videonya tadi. Kalau misalnya masih kurang terlalu paham, ini dia. This is about our material today. Ya. Through our material today, we have to understand about the material today is the function of announcement text. Apa fungsi daripada announcement text itu? Oke, fungsinya apa? To give people information about something that has happened or that will happen. Okay, I trust you have to understand what it means, the function of announcement. Ya, Anda bisa baca. Okay, to give people information about something that has happened or that will happen. Siapa yang bisa tahu artinya? Anybody can to translate in English? Yes, sir. Okay, please. Untuk memberikan informasi kepada orang-orang tentang sesuatu yang akan terjadi, yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Oke. Itu adalah artinya. Tepuk tangan buat kau. And then language features. Language feature ini adalah bahasa atau jurisdiksis yang relevan dengan materi daripada announcement. Yaitu common expression in announcement such as time, place, and day. Ini sangat berhubungan sekali dalam announcement itu tentang time, place, and day. Okay, time itu apa artinya? What is meaning time? Waktu. Place. What is meaning place? Tempat. Good. And day? Tanggal. So, when we make announcement, we have to kita harus perhatikan itu tentang yang tiga hal ini. This is the first, and then the second, singular and plural noun with or without articles a and the. Ya, artikel ini saya rasa Anda sudah pernah pelajari di SMP karena ini pelajaran SMP. Anda pernah ingat itu? Masih ingat itu? Masih. Kalau e itu artinya sebuah, karena dia nanti ada dua, e dan en, betul ya? Yang kemudian kalau the, dia selalu berada di depan kata benda biasanya itu, yang mana the bisa berubah jadi di, tergantung apakah konsonan. Kemudian yang apa lagi dengan feature-nya, yaitu using simple present tense and future tense. Yaitu tenses yang digunakan pada announcement adalah menggunakan simple present tense, yang mana di simple present tense ini I trust you, saya percaya sama Anda masih ingat karena itu di pelajaran di SMP masih diingat. Saya ingat juga itu tentang present tense dan future tense itu di SMP ada. Oke, paham ya? Paham. Itu jenis tenses yang akan. Contoh daripada present tense itu sendiri. Contoh ya, kalimatnya I go to the office every day. General structure. Ini dia general structure itu adalah struktur
Betul, struktur ya, struktur yang akan digunakan pada penulisan pembuatan daripada announcement. Apa strukturnya? Yaitu yang pertama, the first, stating purpose. Ya, stating purpose. Berarti itu yang pertama dulu. Kalau kita nanti buat pengumumannya, yang pertama kita harus perhatikan adalah stating purpose-nya. Oke, kita tulis dulu itu strukturnya pertama adalah stating purpose. Apa stating purpose? It contains what event will be held. Oke, itu berisi judul. Siapa yang bisa lanjut baca berisi judul apa tuh? Siapa yang bisa lanjut baca? Kurang besar kan? Slide-nya oke. Bahasa Indonesianya apa? Berisi judul serta tujuan dibuatnya pengumuman tersebut atau garis besar informasi yang akan disampaikan dalam pengumuman tersebut. Oke, itu yang pertama. Jadi kalau kita nanti buat pengumumannya, contoh pengumumannya langsung, yaitu kita harus tulis dulu judul serta tujuan apa kita buat pengumuman itu. Kita bertujuan ngapain kan seperti itu tadi. Apakah pencairan BLT kan? Third, yang ketiga adalah stating place. Stating place. Oke. It contains where the event will be held. Yaitu berisi tentang tempat di mana tujuan pengumuman diadakan. Oke. Ingat ya, setelah tadi stating purpose, baru stating day, date, and time, baru yang ketiga ini dia, yaitu stating place. Yaitu yang berisi tentang tempat di mana tujuan pengumuman itu diadakan. Okay, this is the third. And the fourth, ya, yang keempat, yaitu informing sender. Nah, ini contohnya announcement. Contoh-contohnya seperti yang Anda jelaskan tadi, dan ini contoh daripada announcement tersebut. Oke, jadi sampai di situ dulu, dan ini contohnya. Kemudian sampai di situ ada yang mau ditanya tentang tentang materi kita, yaitu giving announcement. Do you have any question about that? Yes, sir. Okay, please. Evan. How to make announcement in media sosial. How to make announcement in media Bagaimana sosial? cara membuat pengumuman itu dalam bentuk media sosial, karena yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Okay, I got it. Thank you. Clap hands for Evan. Good question. Yaitu bagaimana membuat announcement melalui media sosial pada kehidupan sehari-hari. Kita tahu dulu tadi bahwa tujuan daripada announcement tadi adalah fungsi sosial functionnya di masyarakat adalah untuk memberitahukan sesuatu kepada khalayak banyak, baik juga pribadi, personal, boleh juga banyak. Ya, oke. Sekarang pertanyaannya si Evan. Ya, the questions of Evan. How to make the announcement through media sosial, melalui media sosial. Boleh, pokoknya kamu bisa buat, misalnya melalui WhatsApp group, misalkan. Di WhatsApp group kalian ada WhatsApp group kalian kan? Jadi caranya bagaimana? Yaitu ingat, Anda juga membuat pengumuman tadi dengan mengikuti peraturannya, yaitu generic structure-nya. Buat dulu, boleh melalui chat, baru nanti dikirim melalui WhatsApp group, boleh juga di Facebook, bisa di media sosial lain. Jadi cara membuatnya gimana? Yaitu stating purpose dulu. Kamu cantumkan itu tujuannya apa, kemudian stating day, date, dan time cantumkan. Setelah itu, yang kemudian masukkan generic structure-nya yang the third, yang ketiga, yaitu stating place. Yang setelah itu informing sender. Kasihlah namamu kalau kamu yang kasih, kan begitu. Kamu boleh hubungi Eva kalau misalkan ada yang ingin kamu sampaikan dan ada yang mau ditanya tentang pengumuman yang saya bilang ini, yang saya sampaikan ini, boleh dihubungi Eva. Kasihlah nomor kontakmu di bawah. Nah, itu seperti itu. Jadi boleh melalui WhatsApp group, dan itu yang kita lakukan beberapa waktu lalu. Apalagi di COVID kemarin kan sering ada pengumuman melalui Bapak Ibu guru melalui, kadang itu kan di grup Messenger ya, karena gratis kemarin itu. Sekarang kalau sudah paham dan sudah benar contoh-contoh pengumuman itu, ingat ya, kita fokus pada pengumuman yang berhubungan dengan sekolah. Kita fokus dulu ke sana.
Apa pengumuman? Kalau tadi yang udah Anda lihat itu pengumuman benar. This is kinds of the announcement. Ada yang ditempelin di kantor camat, di depan rumah kepala desa, dan kemudian ada juga misalnya melalui mobil patroli secara lisan, kan begitu. Mulai itu seperti itu. Tetapi we focus about the announcement today. Yang terkait dengan sekolah. Misalnya apa pengumuman yang pernah Anda lihat di sekolah? Pengumuman ujian, pengumuman ekstrakurikuler, pengumuman kapan diadakannya persami di kegiatan pramuka, kan seperti itu. Paham ya? Paham. Jadi kita akan masuk pada pengerjaan latihan yang mana di sini nanti ada saya buat teks pengumuman ya di dalam ini. Kemudian Anda harus tahu, harus Anda comprehend. You have to comprehend about that. For example, ada nanti pertanyaan begini, what is the announcement about? Tentang apa pengumuman itu? Kemudian the second, what's the purpose of this announcement? Ya, when will the party take place? Berdasarkan pengumuman ini nanti Anda jawab ya. Jawabannya ada di pengumuman. So you have to understand before the announcement, so you can answer after that. Kamu bisa nanti jawab setelahnya. Okay? Anybody can help me to distribute this to your friend? Dan KPD-nya? Okay, Evan. Yes? Okay, one. Please. Excuse me, sir. Okay, we're going. The toilet. Okay, please. Okay, please. Cepat ya. Sudah dapat semua? Dapat. Kalau sudah dapat semua, maka kita kerjakan berdasarkan kelompok biar cepat. Silakan buat kelompoknya. Jadi di dalam kelompok jadinya kita kerjakan. Boleh ya? Kita bisa buat kelompok berapa orang ini? Berapa kelompok kita bisa? 4, Pak. Boleh 4 ya? Oke, 4 kelompok boleh. Silakan digabung mejanya dan kenapa banyak kelompok ini? Ini kelompoknya kenapa hanya 4 loh? Nanti tidak imbang kan? Iya, sebagai teman kan? Sebagai teman itu. Okay. Don't forget to write your name. Okay, do you have any question? Saya bisa. Okay, start. Apa? Saya mau bertanya, Pak, terjemahan dari memberikan dari Pak, udah bilang aja kenapa? Boleh pelan-pelan gak masalah. Apa sih? menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi. Berarti sama tadi itu informasi sama dengan pengumuman. Tapi giving information sama. Giving tadi itu kan giving announcement tadi. Berarti tinggal information aja. Tulisnya information. Giving information, memberikan informasi. Oke, kok udah sudah. Saya, Pak. Oke. Ada yang menanyakan tadi perumusan Apa? ini. Kalau jawabannya lebih gimana ditaruh? Oh, di LKPD. Ya, langsung aja dia Pak. Langsung saja di sini. Kemudian kalau misalnya lebih boleh langsung diturunkan di bawahnya. Dengan keterangan this is number 1, number 2, number 3 kayak seperti itu. Apa sama namanya ini? Tidak, saya sering lupa nama. Tidak, kamu kayaknya lemas banget. Sakit ya? Tidak. Saya sakit, serius ya. Nah, kalau sakit bilang ya, nggak apa-apa, boleh permisi sebentar, boleh ke kantin, mungkin istirahat ya. Bisa kita selesaikan 10 menit ya. Kita sudah memakai waktu tadi sekitar 3 menit. Kita ada 7 menit lagi. Siap ya? Siapa? Boleh ya? 7 menit lagi ya? Boleh? Bisa, siap. Makanya saling bantu biar cepat. Have your friends. Apa? Gak ada. Asalkan benar aja, tidak ada kan begitu. Oke, finish. Oke, silakan collect. Kumpulkan. Yang mengumpulkan 1 orang 1 kelompok.
90. Tepuk tangan. Kesalahannya kenapanya 90? Itu penulisan jamnya itu sebenarnya jam pagi itu. PM itu kan dari jam berapa PM itu kemarin? Dari jam 12 lewat tengah hari sampai 12 tengah malam. Ini jam pagi berarti AM, makanya hanya 90 ya. Oke, now kelompok Faus 100, tepuk tangan. Itu kelompok apa tadi Faus? Kelompok 4. Oke, kelompoknya 3 tadi yang atas semua, kelompok 3 dapat 85, tepuk tangan juga. Kesalahannya ada 2, sama semua membuat kesalahannya nih. Yang kesalahannya di kelompok 3 tuh sama tadi penulisan yang semestinya AM menjadi PM ya. Yang Anda tulis di sini. Yang kemudian yang salahnya tadi itu ada penulisan school itu SCHOOL. Di sini nggak ada C-nya, school aja, nggak ada artinya, jadi itu makanya 85 ya. Yang kemudian kelompok yang terakhir tadi yaitu Novitaria, kelompok 1 dapat juga 90. Tepuk tangan. Oke, good. Yang berhubungan dengan apa yang Anda pelajari tadi, yang berhubungan dengan tugas kelompok tadi yang Anda kerjakan di dalam kelompok, ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Kalau ada boleh, kalau tidak ada nggak masalah. Ada? Ada nggak? Ada. Kamu senyum, berarti kamu ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oh no, tapi senyum itu apa artinya? Bahagia. Bagus. Jadi kalau sedih-sedih nggak boleh. Apalagi kalau kita udah siang-siang ini jangan sedih-sedih. Ingat aja nanti kalau pulang udah makan siang kan. Oke. Jadi kalau tidak ada berarti nggak ada, ya udah jelas ya, berarti udah bisa. Oke. Oke, silakan Eva. Dalam kan tadi itu tentang undangan tentang party kan. Undangan party. Kalau contohnya saya membuat seperti itu, saya tidak memberikan nomor atau nama, apakah disebut dengan Announcement. itu? Oke, good. Duduk. Itu bagus juga. Tepuk tangan dulu itu. Kalau misalnya tadi di LKPD ya, lembar kerja apa tadi peserta didik tadi yang udah Anda kerjakan kan ada itu tentang pengumuman mau party bukan? Nah, jadi katanya si Eva, apakah kalau misalnya tidak dicantumkan nama apa? Nama yang menulis. Yang mengirim, bukan pengumuman itu dong, bingung yang mendengar, kan berarti udah lari dari fungsi social functionnya, fungsi sosialnya tadi. Berarti tadi fungsi sosialnya supaya orang paham, supaya orang lain itu mengerti, kemudian ketika mengerti pengumuman tersebut yang mereka lihat, kemudian boleh mereka hubungi siapa pengirimnya. Otomatis kita umumkan itu karena kepentingan sesuatu kan begitu. Contoh pengumuman tentang ujian. Maka kalau misalnya nama yang menulis pengumuman tersebut kalau bukan panitia atau guru nggak ada di bawah, kita mau ujian apa ini kan begitu? Oke, kita ujian. Tapi kita mau menghubungi siapa, bertanya tentang bagaimana soalnya, otomatis harus ada seperti itu. Karena tadi di generic structure-nya itu wajib ada informing sender-nya, yaitu informasi siapa pengirim. Karena itu yang paling penting, karena ada 4 generic structure daripada announcement tadi ini tidak ada. Sebenarnya saja struktur yang wajib ada di situ. Ya, jadi itu Evanya jadi nggak boleh. Salah satu generic structure itu tidak ada. Kalau tidak ada berarti itu masih belum bisa dinamakan announcement kan begitu. Baik, itu saja. Ada lagi nggak ada? No more question? No sir. Okay, so it means we will continue. Karena satu lagi yang kita kerjakan. Sekarang karena Anda sudah bisa tadi itu membuat mencermati, mengisi dan able to comprehend the announcement. Ya, melalui grup di kelompok tadi, saya akan kasih lagi. Saya akan kasih lagi LKPD-nya. Kemudian Anda buat sekarang, ya. Anda buat announcement-nya sendiri-sendiri. Ingat, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari tadi
informasi, pengumuman yang biasanya Anda dengar boleh dibuat. Ingat, jangan lari daripada generic structure, social function, daripada pengumuman tersebut. Nanti kemudian yang harus diperhatikan nanti ketika membuat pengumuman ini adalah language features-nya, yaitu present tense dan future tense. Paham ya? So, okay, help me to display this to your friend. Kalau lebih RKPD-nya nanti dikembalikan ke saya ya. Ya, jadi langsung sekarang dibuat pengumumannya, buat saja. Pokoknya steady ada di sini. Ini tadi ya. Kalau Anda lupa, nah ini harus tertera ini dulu yang kalian perhatikan. Steady purpose. Nah, ada bahasa Indonesia-nya di bawah kalau masih kurang paham. Paham ya? Dibuat sekarang. Make short announcement. Pengumuman singkat saja. Silakan. I give you the time 5 minutes. 5 minutes. Ya. Cukup 5 menit. Bisa ditambah lagi. 5 menit selesai. Tidak. Enggak. 8 menit lah. 8 ya karena tanggungan 8 menit. 10 menit boleh 10 menit ya. Boleh, waktunya 10 menit selesai ya. Oke, do it. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya ya. Ingat jadi structure-nya, jangan lagi dari kanan sini. Pertama dulu buat steady purpose-nya, baru menyusun steady time, baru setelah itu tadi apa yang udah kan isi for you udah sama kalian udah belum kan udah tinggal steady kan oke finish kumpulkan. Sudah mengikuti semua prosedur ya, apa generic structure-nya ya. Tapi yang ada sedikit masalah, ada tidak tepat. Jadi melalui pembelajaran hari ini, saya rasa kita sudah paham, Anda sudah paham bahwa what is the meaning announcement, what the generic structure of announcement, what the social function of the announcement, and what the language feature of the announcement. Oke? Ya. Jadi itu dia dengan pembelajaran hari ini. Semua sudah Anda bisa. Can make the conclusion about our children. Anybody can? Oke, saya bisa. Oke, please pause. Stand up. Kira-kira apa yang bisa Anda simpulkan? The conclusion of our material today is
structure. Good. The last, sir, we can understand through our material today about language future of announcement. That's all, sir. Okay, parents. Very enthusiastic ya. Good job. Dia bisa menyimpulkan. Ada dia bilang tadi, si Paus tadi menyampaikan ada 3 yang bisa dia konklusikan. Tetapi masih ada ya. Contohnya melalui ini kita bisa paham social functionnya. Social functionnya tadi apa? Yaitu untuk khalayak umum supaya masyarakat umum tahu dia, ataupun khalayak masyarakat sekolah kalau misalnya dia berhubungan tentang sekolah, maka itu social functionnya ya. Tapi bagus, dia sudah bisa menyimpulkan tentang itu. So students, don't forget about our material today. Please to practice it at home. Ya, later on, anywhere, anytime, kapanpun, dimanapun, boleh dipraktekkan. Nah, apalagi yang punya apa nih, chat atau WhatsApp groups, boleh bahasa Inggris kasih sekarang. Nah, kalau misalnya kasih pengumuman dari wali kelas masuk kepada ketua kelasnya share di grup, kasih announcement. Boleh announcementnya bahasa Inggris, karena Anda sudah bisa membuat announcement dalam bahasa Inggris. Ya kan? Iya, Pak. Thank you students for your attention about our material today. Don't forget it, we should practice it at home at any time, anywhere. Jangan pernah lupa, boleh Anda praktekkan di grup manapun melalui sosial media. Okay, so enough for today. Our material. This is our material about announcement today. And then I think we can go home after this. But before we go to the home, maybe one of you can pray for us. Anybody can pray again for us? I am, sir. Okay, please pray. Yeah. Okay, may your friends stand up.